Halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast seri Sepang Shakedown. Akhirnya setelah suka-suka 2 bulan ya kita suka-suka mulu. Akhirnya ada temanya kali ini, meskipun ya nggak semuanya soal Sepang Shakedown. Kita akan ngebahas soal livery dan ada beberapa gosip-gosip yang akan dibahas. So, yang pertama kita bahas dulu soal livery ya. Karena Shakedown baru kelar hari ini, tadi sore. Dimana itu juga lumayan menarik kalau menurut gua. So, kita bahas dulu livery. KTM dan Tech 3 itu akhirnya launching bersamaan kemarin. Yang mana kalau tahun lalu namanya adalah tim KTM Gas-Gas dengan warna merah yang justru warna merah itu dipakai oleh Honda sekarang. Jadi sekarang KTM Tech 3 Red Bull itu warnanya, liverynya sama persis dengan KTM Red Bull pabrikan. Karena main sponsornya tetap Red Bull. Cuman kalau menurut gua mbok ya dibedakan lah tim Tech 3-nya yang mana, tim KTM-nya yang mana. Karena itu warnanya sama persis. Ada yang bilang kayaknya sedikit lebih terang deh Mbak Yu. Kalau gua lihat itu sama persis. Kenapa? Karena ketika itu motor digabungin berempat, yang di bagian dalam warnanya memang agak berbeda karena pengaruh lighting. Tapi yang di bagian dalam itu satu motornya KTM pabrikan, yang satu motornya Tech 3. Jadi ya sami mawon. Yang membedakan kalau menurut gue sih cuman sponsor olinya ya kalau nggak salah. Tetapi yang lain itu sama persis. Bahkan sorry tuh saya, kalau menurut gue KTM berusaha menghilangkan identitas para ridernya. Contoh mantan adipati Ducati Enea Bastianini itu biasanya nomornya warnanya merah. Ya jadinya warna putih. Itu sama dengan nomornya calon ikan hiu baru Pedro Acosta, sama-sama putih. Bahkan Papanina itu pakainya warna kuning yang mirip dengan warnanya Brad Binder. Jadi kalau menurut gua, apakah KTM berencana menghilangkan semua identitas ridernya atau gimana? Kenapa? Karena kalau mereka di track itu akan susah untuk dilihat dari jauh. Lu mesti pakai teropong, emang beneran lu mesti pakai teropong. Karena yang membedakan itu cuma nomor di depannya. Kalau lu lihatnya dari samping, lu agak susah membedakan ya, mungkin dari helmnya. Tapi kalau letter itu rata-rata sama persis, bener nggak sih? Jadi ya mbuh lah, ini juga yang membuat pabrikan ini khas. Jadi kita bisa melihat dari jauh bahwa oh ini pabrikan KTM. Meskipun nggak tahu ridernya siapa, entah itu di tim satelit atau di tim pabrikan, pokoknya ketahuannya itu KTM. Bener? Nah, yang menjadi misi idilih Honda. Honda mengadopsi warna merah terang agak keunguan yang dipakai oleh Honda WSBK. Iker Lecuona tahun lalu pakai ini warna yang juga sama warnanya dengan motor gas-gas tahun lalu. Kalau secara detail itu kita bisa bedakan bahwa Honda punya merah itu merah terang agak kebiruan, sementara untuk Ducati itu emang merah darah. Ya memang ada list merah terangnya, tapi itu lebih ke perpaduan merah sama kuning, bukan merah sama biru. Jadi emang beda merah terangnya. Tapi di sisi lain juga agak mudah untuk membedakan mereka karena livery sponsornya Ducati itu warna hitam, Lenovo punya. Jadi itu membedakan dengan Honda punya yang livery sponsor hijau dan putih, Castrol. Jadi Castrol akhirnya kemarin diumumkan sebagai main sponsornya Honda pabrikan. Gua nggak tahu apakah LCR akan ganti livery, apakah masih ada Castrol di situ, kita lihat nanti tanggal 8 Februari. Yang pasti KTM kemarin menyangkal bahwa mereka nggak bakal membalap lagi tahun 2026. Jadi Pit Builder itu bilang bahwa kami melakukan pemangkasan di biaya-biaya bukan di kinerja. Jadi petinggi KTM memastikan bahwa memang akan banyak dipotong sana sini, ya kemungkinan juga pengembangan nggak tahu. Jadi ya kita lihatlah nanti apakah ini akan kelihatan di musim berjalan, karena Sepang Shakedown kemarin hari pertama Pol Espargaro memang memimpin, tetapi hari kedua nah mulailah naik itu M1-nya Yamaha. Hari ketiga yang nongol justru siapa? Honda kak. Nanti kita bahas itu di bagian Sepang Shakedown. Nah, dari para ridernya punya wawancara di KTM itu yang menarik menurut gue adalah Enea Bastianini. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang menurut gue nggak sempat dia bahas ketika dia wawancara di Dei Campioni. yaitu perkara soal perpisahannya dengan Opa Pernat. Jadi dia bilang, ya saya adalah satu-satunya pembalap motor yang ada di bawah manajemennya MSM, di mana MSM
ini sebenarnya sudah jadi perusahaan manajemen pembalap itu udah lama, tapi mereka lebih banyak di F1. Jadi pembalap MotoGP yang ada di bawah manajemennya MSM itu baru Enea Bastianini. Nah, Enea itu sempat ditanya soal itu. Jadi dia bilang, saya dengan Carlo, Opa Pernat, itu hubungannya baik-baik saja. Kami memang sudah lama bersama dan dia yang ada bersama saya ketika saya memasuki MotoGP. Tetapi saya ingin peningkatan dan ingin punya petualangan baru dengan manajemen yang baru. Meskipun ya RC16 ini berbeda dengan Desmo, tetapi menurut saya ada beberapa bagian yang memang cukup mengejutkan saya bahwa ternyata nggak seburuk yang saya pikir. Jadi kalau dari sisi grip, RC16 ini sebenarnya lebih baik dari yang saya perkirakan. Setelah saya berbicara dengan Giribola, yang kami khawatirkan adalah tingkat keausan ban di akhir balapan, karena itu sangat penting. Jadi untuk mempersiapkan Sepang tes nanti, saya sudah berdiskusi dengan Giribola bagaimana caranya untuk bisa mengefisiensi ban dengan tingkat grip yang cukup tinggi di KTM. Nah, ditanyalah dia, mana yang lebih gampang, kamu ganti motor atau kamu ganti kepala kru? Jadi dia bilang, menurut saya posisi kru chief itu sangat penting bagi seorang pembalap, terutama kalau dia pakai motor baru. Jadi dia perlu seseorang yang sangat mengenal riding style-nya dia supaya tahu bagaimana caranya mengatur setup di motor yang baru dikenal. Nah, ini yang menjadi nilai lebih ketika saya pindah ke KTM karena saya punya Giribola. Dia sangat tahu riding style saya sehingga dia tahu di mana saya akan kesulitan. Jadi dia akan segera mencari solusi yang dia pikir akan cocok untuk saya. Itu yang membuat saya berpikir, oke, kita lihat bagaimana ini bisa dimaksimalkan. Nah, dia juga sempat ditanya soal Raja Ducati, Pecco Bagnaia, yang ketahuan sempat berdebat dengan adipati barunya, si Colas Marc Marquez di pra-launchingnya Ducati di Camp Madonna. Jadi sebenarnya kalau kita mundur di podcast suka-suka kemarin, kan gue sempat bilang bahwa ketika di launching, Giorno itu sempat mancing lagi si Pecco perkara soal Portimao Clash. Nah, waktu itu Pecco bilang saya memilih untuk tetap sopan. Jadi dia nggak mau menyalahkan Marc Marquez, dia juga nggak merasa bersalah. Makanya dia bilang saya mau tetap sopan. Itu sebenarnya ternyata adalah calm down karena sebelumnya mereka berdebat di sesi interview pra-launchingnya Ducati. Jadi sebelum launching mereka punya sesi interview dan di situ mereka ternyata berdebat. Jadi singkat cerita mereka ditanya pendapatnya soal Portimao Clash tahun lalu. Jadi si Pecco bilang, ya saya nggak merasa bersalah karena saya ada di bagian dalam. Saya juga nggak bisa kemana-mana lagi karena saya udah di dalam. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, Marc Marquez langsung nyambar. Tapi kan lu tahu gue bakal nutup line. Jadi si Pecco bilang, kan lu yang melebar karena lu ada di luar. Gue nggak tahu lu mau masuk apa kau mau nutup line. Gimana lu mau nutup line karena gue ada di dalam. Gue juga udah nggak lihat lu di situ. Karena itu kan tikungan hairpin. Langsung nyambar lah Marc Marquez. Oh, jadi lu nyalain gue nih ceritanya. Karena bahasa Inggrisnya memang so you blame me. Jadi lu mau nyalain gue. Jadi si Pecco bilang, gue nggak nyalain lu karena ujungnya toh kita jatuhnya berbarengan. Cuman kalau mau dibilang apakah saya bisa menghindar atau memprediksi, saya juga nggak bisa kemana-mana karena saya ada di dalam. Saya nggak lihat kamu dan saya nggak tahu apakah kamu mau menutup line apa gimana. Karena kan kalau kita mundur-mundur kemarin kan udah gue bilang, Pecco itu sudah maju setengah ban di situ. Marc Marquez nutup line kan dia sudah di tengah motornya Pecco. Jadi ya memang sebenarnya Pecco yang punya line dan dia juga yang ada di dalam. Kurang lebihnya kayak gitulah. Jadi si Pecco bilang, toh ujungnya kita crash berdua. Saya ada di posisi 5. Kalau misalnya kita tidak crash, saya akan membawa pulang 11 poin. Dibandingkan dengan jumlah poin yang selisih dengan Martin di akhir musim, kalau saya nggak crash di situ, saya bisa jurdun loh. Dan Marc Marquez bilang, oh ya kalau gitu gue minta maaf. I'm sorry. Karena gini Pecco bilang, saya itu punya banyak crash yang kalau satu aja dikurangi crashnya itu saya jurdun. Di antara sekian banyak crash, ada memang yang saya kena apes ketika motornya nggak berfungsi, kalau nggak salah yang dia retired, terus dia kena ban apes ada. Tetapi ada momen-momen crash di mana saya tidak salah sama sekali, dalam tanda kutip dia kena gulung. Dan itu kena gulung sama siapa? Klan Marquez semua. Jadi karena ditanya soal Portimao Clash ya, Pecco bilang ya kalau misalnya kita nggak crash di situ, ya saya bisa bawa pulang 11 poin dan saya akan jurdun. Jadi Enea Bastianini ditanya lah soal perdebatan itu, dia bilang menurut saya sih itu nggak seburuk kelihatannya. Cuman ya hampir bisa dipastikan kita akan melihat mereka saling battle dan semoga itu tidak ada yang saling tidak menguntungkan. Ya maksudnya kayak kemarin. Kenapa? Karena Marc Marquez itu punya sapu jagatnya. Jadi kalau itu sapu jagat nongol lagi, nah itu.
Makanya Bebe Vale bilang, jangan sampai mau masuk dalam perangkap mentalnya Marc Marquez. Kenapa? Karena kalau Marc Marquez udah nongol sapu jagat lu di situ, itu kalau lu nggak tahan ya lu pasti crash, kurang lebihnya kayak gitu. Karena kan di Portimao Clash kemarin Marc Marquez itu langsung nyambar, oh itu kan salahnya Pecco, padahal sebenarnya bukan dia yang salah, cuman karena Pecco memang masih belum terbiasa dengan main gamenya Marc Marquez, itu yang langsung offended. Saya nggak bisa kemana-mana, dan kalaupun bisa menghindar, saya jelas bukan yang bisa menghindar di sana karena saya ada di dalam dan saya ada di line saya. Tetapi kan gara-gara itu akhirnya dia diserang karena Marc Marquez punya buzzer-nya. Nah sementara di battle-battle mereka berikutnya Pecco itu udah nggak pernah mundur kalau dia nongol. Hayu aja, kalau nggak bisa ya nggak bisa, kalau bisa ya bisa, yang pasti jangan sampai crash. Itu sekarang Pecco. Jadi Bebe Vale bilang ya jangan sampai masuk ke perangkap main gamenya Marc Marquez, karena kalau lu satu kali masuk di situ itu akan sangat mengganggu dan itu bikin nggak fokus. Jadi si Pecco bilang yang jelas gini, saya tidak akan terpengaruh dengan mental game. Nah ini nih Bebe Vale kemarin ditanya soal itu. Jadi Bebe Vale bilang, pesan saya untuk Pecco musim ini adalah ada hari-hari di mana kamu harus menang dan ada hari-hari di mana yang penting lu bawa pulang poin. Kenapa? Karena kalau dia menerapkan itu tahun lalu dia bakal jurdun. Dan yang kedua pesan saya adalah jangan terjebak dengan mental gamenya Marc Marquez. Jadi kamu harus tetap fokus untuk balapan dan melakukan hal-hal yang mungkin bisa dilakukan untuk menang. Jadi intinya adalah bersenang-senang tanpa terbeban dan tanpa terpengaruh dengan mental game. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi Bebe Vale hari ini mengisi podium 2 bersama BMW. Gue lupa nama balapannya apa gitu serinya. Tapi yang jelas dia ada di podium 2 dan dia ditanya gimana kabar lu sekarang. Jadi dia bilang ya saya ini udah umur. Jadi ini memang udah bukan eranya saya memompa adrenalin terlalu deras. Saya ingin tetap berusaha melatih fokus saya. Saya ingin tetap berusaha meningkatkan diri, tetapi dengan cara yang berbeda dengan MotoGP. Dimana kalau MotoGP itu saya sangat tegang, ditambah lagi saya mengambil resiko lebih banyak untuk crash. Sementara kalau di balapan mobil, resiko crashnya relatif lebih kecil dan lebih aman dari cedera. Selain itu, duitnya lebih banyak. Jadi dia bilang, di balapan mobil ini selalu ada orang kaya yang mau membayar Anda untuk balapan mobil. Nah sementara kalau balapan motor, lu baru ada kemungkinan kaya kalau lu menang. Kalau lu nggak menang ya lu miskin terus. Tapi memang harus diakui, gaji pembalap motor itu masih jauh di bawah gaji pembalap mobil. Jangan tanya F1, wah itu banyak banget. Jadi wajar Bebe Vale bilang, balapan mobil itu lebih menyenangkan. 1, kurang tekanan, 2, lebih aman, 3, lebih banyak duit. Jadi dia bilang, yang saya syukuri sekarang adalah saya bangun keadaan baik-baik saja karena saya tidak ada cedera dan segala macam. Saya sehat dan saya masih bisa bahagia bersama keluarga saya. Saya masih bisa bersenang-senang di trek meskipun sudah dengan kendaraan berbeda. Tentu saja itu adalah hal yang harus disyukuri. Dan ya memang kadang-kadang saya harus berpisah dengan keluarga kecil saya, tapi saya ingin punya kebahagiaan di trek juga. Ini kalau bisa dibilang adalah keberuntungan karena meskipun saya pensiun, saya tetap dihargai, saya tetap dihormati, saya tetap bisa bersenang-senang dan saya tetap bisa bahagia. Dan dengan musuh-musuh saya yang sudah pensiun pun, saya masih tetap mengenang mereka dengan cara yang menyenangkan. Punya hubungan baik dengan musuh-musuh lama saya, dengan Stoner, dengan Lorenzo. Jadi menurut saya itu adalah hal yang patut saya syukuri karena menurut saya mereka ini adalah lawan-lawan yang tidak melampaui batas-batas tertentu. You know lah siapa maksudnya yang melampaui batas tertentu. Nah ini juga yang menurut gue salah satu dari banyak alasan kenapa Bebe Vale itu nggak ikut ke Jakarta kemarin. Jadi dia ternyata sedang persiapan untuk balapan karena sesi free practice-nya kan dimulai hari Jumat atau hari Kamis. Jadi dia harus sudah stay hari Rabu. Jadi kalau mau bolak-balik dari launching VR46 ditambah lagi dia mau nginder di Lombok itu kayaknya nggak cukup waktunya. Makanya dia nggak bisa hadir di Jakarta dan Lombok. Jadi murid-muridnya lah yang mewakili VR46 Academy cabang Mandalika. Cabang Indonesia ding. Jadi para murid VR46 Academy plus di Gian Antonio karena dia kan bukan murid Academy, kemarin ngider suka-suka di Lombok.
siapa yang ketemu gue di sana. Jadi setelah Digia dan Morbidelli itu launching di Jakarta, mereka terbang ke Lombok, Peko bergabung memakai Panigale-nya V4, ditambah dengan Bes itu akhirnya merasakan Aprilia RS V4 juga. Ditambah lagi dengan Luca Marini bergabung dengan CBR RR-nya, digabung dengan Celestino Vietti dan Andrea Migno yang nebeng pakai Aprilia-nya Bes. Jadi buat yang nanya, kenapa mereka nggak pakai R1? Biasanya kan pakai Yamaha R1 tuh, si Sele sama Migno. Karena kalau BB Vale nongol juga dia akan pakai R1 Yamaha. Bener nggak sih? Tetapi kemarin kan baru gue bilang, karena Mastercam VR46 itu sudah bubar di Moto2, dan Yamaha mengumumkan tim baru, Yamaha Pramac, sudah terkonfirmasi bahwa VR46 Academy itu sudah nggak kerjasama dengan Yamaha lagi. Kenapa? Karena kalau kita mau pakai alasan nih, R1-nya Sele sama Migno itu nggak dibawa dari Italia, kan ada dealernya Yamaha di sini. Dan kalau menurut gua, kalau Peko aja bisa bawa Panigale-nya dia, kenapa nggak Celestino Vietti sama ini masih dipertanyakan apakah bakal pakai Yamaha atau enggak? Bener nggak sih? Nah, buat yang bertanya kenapa anak-anak VR46 Riders Academy nongol di Mandalika, jadi ternyata Pertamina itu punya kerjasama dengan VR46 Academy untuk membina rider-rider mudanya Indonesia. Jadi Pertamina sebagai sponsor sirkuit Mandalika itu mengizinkan para rider Academy ini untuk leader suka-suka di Mandalika, mungkin di masa yang akan datang sekalian untuk training para rider mudanya mereka, murid-murid Indonesianya mereka di Mandalika, karena setelah ini kemungkinan di musim panas nanti Indonesia akan mengirimkan kalau nggak salah 3 atau 4 rider mudanya Indonesia ke Tafulia untuk dididik di VR46 Rider Academy. Jadi ibarat kata VR46 Rider Academy cabang Indonesia. Menurut gue ini adalah ide yang bagus. Kenapa? Kalau kita punya VR46 Rider Academy cabang Indonesia, terutama di Lombok, VR46 Academy itu bisa nongol di Lombok bukan cuman untuk menguji di Mandalika, tapi juga bisa latihan MX. Karena kan Lombok punya sirkuit MX kelas internasional pula, bener. Jadi mereka bisa ngider juga di sana sebenarnya kalau menurut gua. Jadi ini adalah kerjasama yang lumayan bagus. Sekalian mereka liburan juga kan di Indonesia. Menurut gua itu menyenangkan. Dan itu ide yang bagus. Ditambah lagi VR46 Academy sudah nggak terikat sama Yamaha. Jadi rider-rider muda yang dikirim ke Tafulia nanti itu nggak harus pakai Yamaha. Ya kalau mereka adalah kadarnya Honda ya silahkan. Kenapa? Karena kan Papa Angel adalah ridernya Honda. Dia bisa jadi trainer. Bener nggak? Jadi menurut gue itu adalah kesempatan yang bagus sih. Ditambah lagi kalau mungkin nanti Aprilia mau menjajal kadernya, ya bisa base yang jadi trainer. Bener nggak? Menurut gue anak rider academy yang beda-beda pabrikan ini cukup memudahkan bagi para rider muda yang ingin dibina itu nggak terlalu milih-milih motor. Nggak harus Yamaha toh. Sorry itu saya Yamaha. Jadi kalau misalnya ini adalah ridernya Honda, itu kan mereka harus pakai Honda. Jadi nggak bisa mendapatkan kesempatan untuk jadi anak didiknya Valentino Rossi di Tafulia sana, karena mereka bukan kadernya Yamaha. Nah sekarang karena VR46 sudah resmi lepas dari Yamaha, ini akan memberikan lebih banyak opsi dan lebih banyak kebebasan bagi Indonesia itu mengirimkan para rider mudanya mereka ke Tafulia tanpa harus terbatas pada merek pabrikannya. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi kalau menurut gue ini adalah simbiosis mutualisme yang sangat bagus. Karena face-nya Valentino Rossi juga emang banyak di Indonesia. Ditambah lagi dengan Indonesia punya fasilitas di Lombok yang ada sirkuit MotoGP-nya dan ada sirkuit MX-nya. Bali juga dekat kalau mau liburan. Indonesia juga bisa ngirim talenta mudanya ke VR46 Academy. Cuman jangan dipaksakan masuk VR46 team ya. Itu agak susah kalau mau dipaksakan, tapi ya mungkin nanti akan ada Pertamina VR46 Moto2, Pertamina VR46 Moto3, karena itu akan menjadi saingan langsung dari Yamaha Pramac Moto2. Ini agak seru kalau menurut gue skenario-nya, kalau VR46 Pertamina Moto2 itu melawan Pramac Yamaha Moto2. Jadi kemarin si Sele sama Migno itu pakai motornya Bes, yang mana Bes juga sepertinya reaksinya lumayan bagus dengan Aprilia RS V4. Si Luca Marini juga senang-senang dengan CBR RR-nya. Jadi di launching kemarin Luca Marini itu sempat ditanya perkara senang-senang di Mandalika. Jadi dia bilang,
Ini sebenarnya semacam perkenalan dalam tanda kutip bagi kami yang sedang mengalami musim dingin di Eropa untuk membiasakan diri dengan suhu panasnya daerah Asia. Karena kan kalau di Sepang tuh panasnya minta ampun tuh. Jadi Papa Angel bilang, kalau mau dibilang saya lebih suka pakai motor MotoGP atau pakai motor jalanan di Mandalika, terus terang saya lebih suka pakai motor MotoGP karena dia lebih tahan suhu panas. Kalau pakai CBR, ya kami harus akui ada sedikit kesulitan karena suhunya tinggi sekali, cepat sekali panas. Tetapi bahwa kami bisa saling bersaing di trek, saling nge-push dengan motor yang beda-beda ini. Karena kan kemarin-kemarin Yamaha terus, banter Ducati terus. Ini kan lebih rame, ada Honda, ada Ducati, ada Aprilia. Jadi ya sedikit ada rasa kompetitifnya lah antar para murid. Siapa yang bakal menang di ngider suka-suka, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi kemarin Honda itu liverinya merah putih hijau. Sempat gua mempertanyakan kok tumben Monster nggak nongol, karena yang sependengaran gua Monster juga lagi nego, cuman nggak tahu lah kenapa nggak ada. Karena kalau menurut gua sepertinya mereka punya kesepakatan dengan Yamaha yang mana liverinya itu lebih Monster sekarang. Jadi memang mereka warnanya biru, tapi untuk logo Monsternya itu warnanya hitam full. Jadi lebih Monster emang sebenarnya kalau menurut gua, lebih sangar liverinya. Jadi menurut gua untuk livery minggu ini pemenangnya adalah Pramac Yamaha. Karena Pramac Yamaha kembali turun dengan warna ungu, tapi kali ini dikombinasi dengan warna birunya Yamaha. Yamaha pabrikan sendiri sebenarnya udah keren, warna biru dan hitam. Cuman ya you know lah, gue udah bilang gue lagi nggak terlalu suka sama warna hitam. Itulah kenapa menurut gue Yamaha Pramac punya livery lebih catchy. Nah untuk Yamaha sendiri, Papa Lukas itu punya ekspektasi lebih. Karena menurut dia sudah seharusnya lebih siap dengan tantangan tahun ini. Karena menurut dia waktunya beradaptasi itu sudah selesai. Kemarin di Sepang Shakedown hari kedua dia memimpin tes. Dan dia bilang harapannya adalah dengan 4 M1 di track mereka akan lebih mudah menentukan arah pengembangan motor. Nah yang menarik adalah Snack Taro. Jadi ditanyalah dia, ini adalah tahun ke-7mu dengan Yamaha, how it feel? Jadi dia bilang, I give them one last shot. Jadi ini adalah satu kali kesempatan lagi untuk Yamaha. Karena memang saya sempat berpikir untuk hengkang di awal musim lalu. Karena saya memang sempat mengadakan pembicaraan dengan Aprilia. Tapi bergabungnya Bartolini itu membuat saya sedikit teryakinkan bahwa oke, sepertinya ini bisa berjalan dengan baik. Dan memang kita bisa lihat bahwa mereka sudah mempersiapkan mesin V4, meskipun ya saya tidak ada waktu untuk melihat mesin itu di Jepang karena ternyata itu udah siap di Jepang, cuman dia katanya nggak bisa nguji. Jadi menurut dia kita lihat tahun ini gimana caranya Yamaha berkembang ke arah yang dia inginkan. Jadi ditanyalah dia soal Yamaha Pramac. Jadi dia bilang itu sebenarnya adalah ide saya, tetapi memang sebelum itu berhasil terwujud, kemungkinan untuk Yamaha memiliki tim satelit itu agak sulit. Karena kan kemarin Yamaha ngarepnya VR46, bener nggak? Nggak tahu ya, VR46 nolak kan. Akhirnya kemungkinan untuk punya tim satelit itu sempat menghilang. Jadi dia bilang begitu tiba-tiba muncul opsi untuk Pramac bergabung dengan Yamaha, oh itu adalah situasi yang sangat bagus untuk saya. Karena kita jadi lebih punya banyak masukan mengenai pengembangan motor. Jadi kalau di Italia dikatakan krisis dalam sebuah pernikahan itu adalah tahun ke-7, ya saya berharap tahun ke-7 ini akan baik-baik saja. Karena kalau di Perancis krisis pernikahan itu terjadi di tahun ketiga. Jadi intinya kalau di Perancis orang menikah itu biasanya tahun ketiga udah cerai. Nah sementara kalau di Italia tahun ke-7 udah cerai. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi menurut dia, karena saya bukan orang Italia, ya kita lihatlah ini akan seperti apa. Kita kasih one last shot. Jadi kalau satu kali perpanjangan ini Yamaha ternyata gagal memenuhi ekspektasinya Snack Taro, ya berarti dia bakal hengkang. Hengkang kemana? Nah itu yang akan dipertanyakan. Jangan lupa BMW ngantri kak. Pirtinyinya dilihat apakah dia mau ke sana. Bener nggak sih? BMW kan pabrikan baru, belum tentu menang masalahnya. Bener nggak? Nah jadi di hari terakhir Sepang Shakedown hari ini, yang memimpin catatan waktu adalah Snack Taro, disusul oleh Papa Pip. Yang ketiga adalah Hondanya Papa Kembar, disusul oleh Ai Ogura dengan RSGP 25. Ini menarik untuk gue karena para rider Honda itu nggak ada yang ikutan Sepang Shakedown meskipun mereka adalah pabrikan konsesi. Jadi yang ikutan Sepang Shakedown dari Honda itu full adalah test ridernya Papa Kembar dan Takaaki Nakagami.
Jadi papa kembar itu mengisi posisi 3 besar di hari terakhir Sepang Shakedown. Jadi menurut gua Yamaha oke, ada tanda-tanda perbaikan, tetapi Honda ini yang jadi pertanyaan. Apakah Honda mengisi posisi itu karena papa kembarnya atau karena motornya? Sementara Ai Ogura juga cukup impresif menurut gua karena dia rookie dan dia pakai motor pabrikan yang mungkin kurang lebih sama dengan yang dipakai oleh Savadori. Jadi ini cukup menarik untuk melihat posisi mereka di posisi mereka di Sepang tes nanti, karena kita memang nggak bisa memakai standar shakedown sebagai konfirmasi apakah ini motor udah bagus atau enggak, karena yang akan memakai motor itu adalah pembalap bukan test rider. Nah sementara kita bisa memberikan ekspektasi lebih kepada Yamaha M1 karena yang pakai motornya mereka itu adalah para ridernya, bukan cuma test rider, sementara yang lain masih pakai test rider, bener nggak? Jadi yang nggak bisa dijadikan standar untuk Sepang Shakedown ini, tetapi yang gimana pun modelnya tetap menarik untuk melihat papa kembar di posisi 3. Karena kalau gue lihat kecepatannya itu ya memang nggak sampai 300 sih, tapi itu lumayan impresif untuk catatan waktunya menurut gue. Setelah 2 hari sebelumnya mereka sedikit tenggelam. Jadi kita lihat nanti di Sepang tes apakah ini bisa didapatkan oleh Papa Yohan dan Papa Angel. Catatan waktunya aja, nggak usah peringkatnya, catatan waktunya aja. Apakah bisa didapatkan oleh Papa Yohan dan Papa Angel atau enggak? Karena ini yang akan jadi patokan. Yang bagus itu sebenarnya test ridernya apa motornya. Jadi Papa Yohan itu sempat ditanya ketika launching, apakah lu oke-oke aja nggak ikutan Sepang Shakedown? Jadi dia bilang, iya sebenarnya kalau mau jujur, saya lebih suka ada di track sekarang dengan motor saya daripada saya di sini untuk acara kantor. Tetapi kami memang punya test rider yang bisa dibilang mumpuni dan saya tahu bahwa Papa Kembar dan Takaaki Nakagami ini bisa melakukan apa yang harus mereka kerjakan. Karena tahun lalu kami tidak punya tim tes dan itu harus kami kerjakan sendiri dan itu benar-benar melelahkan. Sementara sekarang jadwal kerja kami itu lebih terstruktur. Kami tahu kapan kami harus kerja dan kami tahu kapan kami harus menguji, dan part-part yang harus diuji itu sudah diuji lebih dahulu oleh tim tes sehingga itu bisa lebih disaring. Jadi sebenarnya saya tidak sabar untuk tes Sepang untuk mencoba part-part baru yang sudah mereka uji di Sepang Shakedown. Apakah memang terkonfirmasi sama feelingnya dengan yang kami rasakan atau gimana? Tetapi kalau kalian berpikir bahwa Alex Espargaro bergabung itu bisa membawa perubahan untuk Honda, menurut saya itu nggak ada pengaruh. Kenapa? Karena dia cuma test rider. Dia cuma memberikan feedback dan saran gimana caranya mengembangkan motor. Tetapi yang menurut saya akan membawa perubahan itu adalah Albesiano. Papi Albesiano. Kenapa? Karena dia adalah direktur teknis yang harus menerapkan apa yang dia kerjakan di Aprilia ke Honda. Karena menurut saya cara kerjanya ini sangat metodis. Dia tahu apa tolak ukur untuk melakukan sesuatu dan setelah itu dia tahu dia harus kemana. Nah ini yang saya harap bisa dia terapkan di Honda sehingga kami bisa bekerja dengan lebih efektif. Jadi kita lihat nanti di tes Sepang apakah Papi Albesiano ini bisa melakukan semua proyeknya, karena menurutnya Papa Yohan itu proyeknya baru aja dimulai. Nggak tahu proyek apa. Tapi yang jelas katanya proyeknya udah dimulai dan saya harap ya kita mulai lihat perkembangan sedikit di Sepang tes. Yang cukup menarik adalah akhirnya Papa Yohan mengakui bahwa dirinya adalah seorang jurdun tak dianggap. Jadi dia bilang gini, setelah tes terakhir di Barcelona itu saya sempat merasa buruk dengan motornya dan saya sempat sedikit kesal, tetapi Santi Hernandez meyakinkan saya bahwa proyek ini akan berhasil terutama dengan bergabungnya Papi Albesiano. Tetapi itu juga bukan hal yang mudah karena secara mental saya harus bekerja dengan diri saya. Karena saya sebelum bergabung dengan Honda itu terbiasa untuk merasakan seperti apa kemenangan. Dan setelah 2 tahun saya berusaha keras, ternyata hasilnya tidak sesuai keinginan saya mulai merasa saya tidak dianggap. Dan itu cukup berat bagi saya untuk mengetahui bahwa saya tidak lagi dianggap, karena memang sulit untuk menjadi perhatian ketika Anda melakukan semuanya yang bisa Anda lakukan tapi tidak ada yang bekerja. Jadi dia mengakui bahwa dia itu jurdun gak dianggap sekarang gara-gara motornya. Itulah kenapa dia ngamuk-ngamuk melulu. Jadi gue gak tahu ini kalau dia di Sepang tes ternyata dia gak terlalu suka sama motornya.
apakah dia akan clash dengan papa kembar apa gimana? Karena kalau dia ngomel-ngomel, jelas itu akan menjadi referensi ke papa kembar yang merekomendasikan partnya. Jadi kalau misalnya cocok nih sama papa kembar, ternyata nggak cocok sama dia, terus dia ngedumel, ya otomatis kenanya ke papa kembar karena papa kembar yang ngasih feedback. Bener nggak sih? Menurut gue ini lumayan meringankan luka Marini karena selama setahun kemarin Papa Angel punya pengembangan itu agak berbeda dengan Papa Yohan, sehingga meskipun Yohan Sarko itu menyukai hasil pengembangannya Papa Angel, Papa Yohan nggak suka, dan itu akhirnya membuat dia nyalahin motor. Itulah kenapa akhirnya Honda itu merekrut papa kembar. Jadi part yang sudah disetujui oleh papa kembar, yang mana sudah terbukti bagus di Sepang Shakedown, ternyata nggak berfungsi buat dia. Otomatis Honda punya pembelaan, papa kembar bisa kok, kenapa lo nggak? Kurang lebihnya kayak gitu. Pinter juga sih taktiknya Honda. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Gua nggak tahu apakah ini panjang atau pendek, dan gua tahu admin akun kalau ngedit ini pasti banyak yang dipotong-potong karena gua ngalor ngidul. Soalnya nggak pakai skrip. Gua ngomong seingat gua aja. Kalau ada yang gua lupa, ya udah kita bahas selanjutnya. Yang pasti udah gua bilang, sepanjang Sepang Tes gua mungkin akan sangat-sangat kurang ngeposting, atau kalaupun ngeposting bakal amat sangat telat. Kalian pasti tahu lah gua kemana. Oke, see you next time guys. Bye bye.